Kebohongan Sunardi pada keluarga istri yang jasadnya dibuang ke septic tank. Jasad istri sahnya sendiri bernama Almaidah, 51, dimasukkan ke dalam septic tank rumah di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi oleh sang pelaku pembunuhan Sunardi, 44. Pada November tahun 2022, Sunardi membunuh dan mengubur jasad istrinya ke dalam septic tank. Pihak keluarga sempat mencarinya, namun Sunardi selalu berkelit Almaidah pergi meninggalkannya dan sudah lama tidak bertemu. Kalau keluarga Almaidah nanya ke pelaku ngomong tidak pernah bertemu dengan korban, kata Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa kepada awak media pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Dia melanjutkan, warga sekitar rumah Sunardi juga tidak ada yang tahu. Pasalnya, pada tahun 2022 korban bersama Sunardi datang ke rumah tidak ada saksi yang melihat. Sehingga, ketika ditanya keluarga Almaidah terkait peristiwa itu, Sunardi selalu menjawab tidak pernah bertemu. Karena keluarga korban ini dari Banyumas, pengakuan tersangka pada saat datang ke rumah ini tidak ada saksi yang melihat, makanya pada saat tersangka ditanya keluarga korban peristiwa yang pertama dulu tidak pernah bertemu dengan almarhum, katanya. Warga setempat juga tidak ada yang menaruh curiga, apalagi pelaku pulang ke rumahnya 1 minggu bahkan 1 bulan sekali. Pelaku ini pekerjaannya kuli bangunan, ucapnya. Polres Metro Bekasi mengungkap kasus pembunuhan berantai di wilayah Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Pembunuhan berantai ini dilakukan Sunardi, 44, terhadap korban Sri Pujiyanti saat menagih hutang koperasi di kediamannya Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Tak lama penangkapan, terungkap pelaku ternyata membunuh istri sahnya bernama Almaidah dan jasadnya dimasukkan ke dalam septic tank di kediamannya atau lokasi yang sama tempat penagih hutang dibunuh. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa mengungkapkan, pelaku merupakan kuli bangunan. Sehari-harinya bekerja sebagai kuli bangunan panggilan dan kerap jarang berada di rumahnya. Jadi tersangka ini memiliki 2 istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua nikah resmi yang si Almaidah ini, jadi nikahnya di Banyumas, kata Mustafa kepada awak media pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Adapun awal mula pembunuhan istrinya, kata Mustafa, pelaku cemburu karena menduga korban berselingkuh. Karena hal itu keduanya cekcok hingga pelaku mencekik leher korban menggunakan jilbab. Dugaan asmara, karena si tersangka ini merasa istrinya ini telah berselingkuh dengan orang lain, yang mengakibatkan si tersangka gelap mata hingga melakukan kejahatan ini, jelasnya. Akan tetapi pihaknya masih mendalami, apakah masih ada motif yang lain terkait kekayaan harta waris atau apa. Sementara masih kita dalami motifnya, kalau untuk korban penagih hutang karena kesal ditagih terus, imbuhnya. Pengakuan tersangka utang korban kurang lebih 2.700.000, pelaku harus mengembalikan sekitar 4 juta. Mustafa menjelaskan, kedua korban tewas dengan cara dicekik lehernya menggunakan hijab. Untuk korban istrinya langsung dimasukkan ke dalam septic tank dengan kedalaman 2x1 meter. Sedangkan korban kedua, jasadnya disembunyikan di dalam kamar dengan ditutup spring bed. Sosok Sri Pujiyanti, gadis penagih utang yang dibunuh nasabah. Mengenal sosok Sri Pujiyanti, penagih bank keliling di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas di rumah nasabah di Kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Cibarusah. Jasad korban ditemukan di rumah nasabah pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Sri Pujiyanti alias SP, 23, tersebut diketahui merupakan penagih utang bank keliling. Sri yang tinggal di Jonggol, Kabupaten Bekasi menghilang dari rumah sejak Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025 sore. Korban tewas dibunuh nasabah, Sunardi, 43. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Komisaris Onkoseno Grandiarso Sukahar, mengungkapkan bahwa peristiwa tragis ini bermula ketika korban menagih cicilan koperasi ke kediaman pelaku pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Korban menagih cicilan koperasi Pantura yang tidak dibayarkan pelaku selama 1 bulan terakhir, ujar Onkoseno. Meskipun pelaku tidak dapat membayar cicilan, korban tetap menunggu dan meminta pelaku untuk memenuhi kewajibannya. Kesal dengan situasi tersebut, pelaku tiba-tiba mencekik Sri menggunakan kerudung yang dipakai korban. Setelah korban tidak bergerak, pelaku kembali mencekik menggunakan kain dan menarik tubuh korban ke dalam rumahnya. Lalu pelaku membawa sepeda motor korban dan menitipkannya di penitipan sebelah RS Medirosa, ungkap Onkoseno.
Setelah itu, pelaku kembali ke rumahnya untuk memindahkan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa ke dalam kamar, menaruhnya di pinggir tembok dan menutupinya dengan spring bed. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, teman-teman korban mendatangi rumah pelaku untuk menanyakan keberadaan Sri, namun pelaku mengeklaim tidak tahu dan menyatakan bahwa korban sudah pergi. Sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat, orang tua korban bersama warga dan ketua RT setempat mendatangi rumah pelaku untuk menanyakan hal yang sama. Saat ditanya, pelaku terlihat gugup dan melarikan diri. Warga yang curiga kemudian memeriksa rumah pelaku dan menemukan jasad korban yang disimpan di dalam kamar, tertutup spring bed. Kemudian pelaku dapat diamankan, tambah Onkoseno. Korban dibunuh karena kesal ditagih utangnya sedangkan pelaku tidak bisa membayar. Jumlah utangnya 3 juta rupiah, ucap Onkoseno. Terbongkar bunuh istri sah tahun 2022 usai Sunardi habisi gadis penagih utang. Sunardi, 43, pembunuh gadis penagih utang di Bekasi, Jawa Barat pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, membuat pengakuan yang tak kalah menghebohkan. Rupanya, Sunardi juga membunuh istrinya sendiri pada tahun 2022 silam dan menguburkan jasadnya di dalam septic tank. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa mengungkapkan setelah menangkap Sunardi atas kasus dugaan pembunuhan terhadap gadis penagih utang, kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Hasilnya, terungkap bahwa pelaku juga membunuh istri sahnya dan mayatnya dimasukkan ke dalam septic tank. Hasil pemeriksaan dan pengembangan yang mendalam dari teman-teman Reskrim Polres maupun Polsek diperoleh dari keterangan bahwa tersangka mengakui telah pada 2022 awal November melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya, kata Mustafa, Rabu, 5/1/20.245, dilansir dari tribunbekasi.com. Mendengar pengakuan pelaku, pihak kepolisian bersama jajaran forensik pun membongkar septic tank di rumah pelaku di Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi tersebut. Hasil pembongkaran itu, ditemukan kerangka keseluruhan secara utuh, termasuk ada pakaian, jaket korban. Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka, secara keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh termasuk pakaian korban. Dari jaket korban, pakaian dalam korban masih utuh ditemukan di TKP, ungkap Mustafa. Saat ini jasad berupa kerangka itu dibawa ke Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Artinya, kata Mustafa, ada 2 peristiwa yang terjadi dengan pelaku yang sama, yakni pembunuhan terhadap penagih utang yang terjadi pada Senin lalu dan istri pelaku pada November tahun 2022 silam. Bahkan ada indikasi pelaku ini mau memasukkan kembali jasad penagih hutang ke dalam septic tank, sebut Mustafa. Untuk motif membunuh istri sahnya karena motif asmara, imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, pelaku Sunardi ditangkap polisi karena diduga membunuh gadis penagih utang bernama Sri Pujiyanti, 23. Terungkapnya kasus pembunuhan ini bermula saat jasad Sri ditemukan tewas di kamar rumah pelaku pada Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025, dini hari. Saat ditemukan, badan Sri sudah dalam keadaan membengkak dan kini jasad korban telah dievakuasi ke RS Polri untuk dilakukan autopsi.